sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin, anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nurin, anta iksirun wa ghallim, anta misbahu suduri, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya mumajjad, ya imam al-qiblataini. Mari. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman li Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin,
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يطع الله ورسوله فأولئك فقد فاز فوزا عظيما من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين اللهم افتح لنا بفتوح العارفين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah pengajian Masjid Al-Amin yang alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dikumpulkan oleh Allah. Mudah-mudahan ini termasuk dalam hadis qudsi, inna ahabbi ilayya man al-mutahabuna bihubbi. Siapakah orang yang paling aku cintai? Siapa? Pertama, mereka adalah orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita di sini termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ketua DKM beserta jajarannya dan pengurus masjid mudah-mudahan senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, ada dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Juga teruntuk para dewan asatid, para alim ulama yang mengajar di Masjid Al-Amin, Bapak Kiai Haji Halim, Abi Halim, Al-Habib Amir Azamat Khan, Al-Ustadz Kiai Haji Encep Burhan, Al-Ustadz Baisuni. Mudah-mudahan beliau semua oleh Allah Subhanahu wa taala dipanjangkan umurnya, amin. Diluaskan rezekinya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga guru kita Ustaz Encep Burhan dalam sedang pembangunan pondok pesantren, mudah-mudahan pembangunannya dilancarkan, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Juga mohon doanya, insyaallah saya nanti jam 8 mau mulai pengecoran ya di lantai 2. Ini tidak lepas daripada doa dan dukungan daripada bapak-bapak yang hadir di sini, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, insyaallah temanya apa? Alamatu mahabbatul abdi fillah. Contoh tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah seperti apa? Jadi kita sering dengar Allah akan selalu mencintai terhadap hamba yang ini. Tapi ini kita untuk mengetahui orang ini cinta, benar-benar cinta kepada Allah seperti apa? Maka di sini kata Al-Imam Sahal rahmatullah alaih, alamatu hubbillah. Pertama, tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah, pertama hubbul Quran. Dia cinta terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan walaupun kita tidak serajin ulama-ulama dahulu, mudah-mudahan di dalam hati kita ada cinta kepada Al-Quran. Ketika kita cinta terhadap orang yang hafal Al-Quran, itu pun termasuk kita cinta terhadap Al-Quran. Makanya ulama-ulama dulu dikatakan dalam kitab Az-Zawharul Maknun, fanazahul quluba fi riyadihi wa auradul fikra ala hiyadihi. Maksudnya apa? Ketika para ulama-ulama dulu suka dalam keadaan galau, bapak-bapak itu suka galau. Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad pernah ada hari-hari yang memang lagi ruwet banget pikiran. Inna khuliqal insanu halua. Sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan keluh kesah, ada. Wa idas masahu syarru manua. Ada. Keluh kesah, bingung gimana. Tapi ulama-ulama dulu kalau dalam keadaan bingung, mereka membuka Al-Quran, mentelaah Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Karena mereka ibaratkan Al-Quran adalah seperti taman-taman bunga yang indah. Karena mereka menggambarkan Al-Quran seperti telaga yang sangat jernih, yang sangat airnya begitu bening. Maka kata Syekh Ahmad Al-Hadari, andai kata seluruh umat manusia bagaimana tahu keindahan Al-Quran, maka mereka semua tidak akan pernah datang ke tempat-tempat rekreasi. Yang paling
Indah apa di Bogor? Kebun Raya paling ya. Air terjun. Orang akan sibuk membaca Al-Quran. Terus wa alamatu hubbillah, mohon maaf, hubbil Quran. Wa hubbul Quran. Orang yang cinta Allah pasti cinta Al-Quran. Dan wa alamatu hubbillah, orang yang cinta Allah pasti cinta Al-Quran. Dan orang yang cinta Al-Quran, hubbun Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti orang ini cinta terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada orang ini ngomong, saya cinta kepada Nabi, saya cinta kepada Rasul, tapi enggak pernah sholat, tapi enggak pernah membaca sholawat, bahkan dia benci terhadap orang yang syiar membaca sholawat. Makanya kadzabta. Baginda Rasul sampaikan, dia adalah pembohong. Dia adalah pembohong. Dia adalah pembohong. Orang yang bilang cinta kepada Rasul tapi enggak pernah sholat, bahkan orang yang cinta kepada Rasul tapi dia benci terhadap orang membaca sholawat, nanti di yaumil kiamah dia akan dikatakan kadzabta, engkau adalah pembohong. Terus wa alamatu hubbi Nabi sallallahu alaihi wasallam hubus sunnah. Tanda cinta terhadap Nabi siapa? Orang yang cinta terhadap sunnah. Sama. Dalam lidahnya ngomong, saya cinta kepada Nabi, tapi enggak pernah mengamalkan sunnah. Maka nanti di yaumil kiamah, kadzabta, engkau pembohong. Itu nanti ada. Enggak pernah sholat berjamaah, enggak pernah baca Quran, enggak pernah silaturahmi, menyepelekan sebuah akhlak. Pokoknya perkara-perkara sunnah dia sepelekan. Kadangkala hari ini orang banyak yang menyepelekan sunnah. Salah satunya adalah siwak. Itu perkara besar, itu sunnah muakkadah. Kata baginda Rasul, laula an asuqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli wudu'in wa inda kulli salatin. Andai saja aku tidak memberatkan terhadap umatku, maka aku akan perintahkan wajib orang-orang untuk bersiwak ketika dalam keadaan wudu dan ketika dalam keadaan sholat. Tapi hari ini banyak segelintir orang-orang yang menyepelekan tentang masalah siwak. Aduh, itu ngapain bapak bawa siwak ke mall, malu-maluin. Itu coba siwaknya dicuci atau jangan sampai bau jigong. Itu pasti ke sana. Makanya hadirin, ketika ada orang yang berbicara cinta kepada Rasul tapi dia tidak melaksanakan sunnah, bahkan dia benci terhadap sunnah, kadzabta, maka dibohongkan oleh Allah. Wa alamatu hubis sunnah hubul akhirah. Dan tanda-tanda orang yang cinta terhadap sunnah pasti dia cinta akhirat. Wa hubul akhirah bugdu dunya. Awas nih, jangan sampai salah paham. Dan orang yang cinta akhirat pasti dia benci terhadap dunia. Maksudnya begini, jangan sampai salah paham. Berarti kita jangan kerja. Oh, bapak-bapak, perlu diketahui, di antara wali yang paling kaya pada saat itu, pada zaman Syekh Abdul Qadir Jailani, enggak ada yang bisa mengalahkan kekayaan Syekh Abdul Qadir Jailani. Lihat dalam biografi beliau, beliau itu keluarga kaya, beliau orang mondoknya itu dikasih bekal. Dikasih bekalnya itu 40 dinar. Dikalikan aja 4,5 gram, 4 juta 4 mili. Dua, Syekh Abdul Qadir Jailani punya 1000 kuda dan punya 40 kuda merah. Tapi itu Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam hatinya sangat benci terhadap dunia. Awas, jangan sampai salah paham. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam hatinya tidak ada yang paling aku benci kecuali dunia. Dunia jafafun, dunia itu adalah bangkai. Kok tapi kenapa paling kaya? Kayaknya kan bertolak belakang. Oh enggak. Kenapa? Ternyata para aulia Allah, para kekasih Allah, itu dunianya, itu 1000 kudanya enggak disimpan di dalam hati. Kudanya itu 1000 kudanya enggak disimpan di dalam hati. Mobilnya enggak disimpan di dalam hati. Hektaran sawahnya tidak disimpan di dalam hati. Kalau disimpan di dalam hati itu cepat sakit. Yang di dalam hati hanya ada Allah, Allah, Allah.
biarkan kuda ada di kandangnya, biarkan dia tanah ada di tempatnya. Andaikan ada banjir ataupun apa, itu semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika ada orang yang hasud terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani, seketika sakit, maka kata tabib, tidak ada obat kecuali harus memakan 40 hati kuda merah. Maka tidak ada yang punya 40 hati kuda merah kecuali Syekh Abdul Qadir Jailani. 40 kuda merah disembelih, dia makan 40 hati, sembuh. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, memang Allah sudah persiapkan ini untukmu. Subhanallah. Jadi awas, ternyata para ulama dulu itu semakin benci terhadap dunia, itu dunia ngikutin tuh, semakin merengek-rengek ingin mengikuti orang-orang tersebut. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini dijelaskan apa yang disebut orang yang benci terhadap dunia itu, alla ya'khudha minha illa zada wa bulghatu ilal akhirah. Oh, orang ini punya dunianya tapi untuk disampaikan ke akhirat. Oh, dunianya buat anak, buatin mondok. Oh, apa uangnya ini buat apa? Buat mesantrenin anak, buat pendidikan anak, buat ngasih orang yang lapar, buat infak, buat sedekah. Oh, bukan ukuran banyak atau sedikitnya. Tapi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memandang dunia itu biasa-biasa saja, jangan perlu diperlumit. Ini nasihat buat saya, buat kita semua. Sewaktu-waktu diambil, memang itu semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Yang pengen itu apa? Rizkun karim. Apa rizkun karim? Rizkun karim itu ketika kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. 2. Saya punya cerita namanya Nuaiman. Nuaiman itu bapak-bapak kan sudah diceritakan, ternyata pernah ada seorang lelaki yang melaknat Nuaiman. Saking enggak kuat lihat kelakuannya. Kan sudah diceritakan ya. Ada tamu bawa unta, untanya disembelih. Yang suruh ganti siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelakuannya tuh, kelakuan Nuaiman. Mabuk nggak berhenti. Itu mabuk bapak-bapak. Nuaiman ayat sudah diturunkan. Innamal khamru wal maisir wal ansab. Tapi mabuk terus Nuaiman. Tapi suka memuji kepada baginda Rasulullah SAW. Nuaiman itu jago syair. Setiap hari memuji kepada Rasul. Terus ada lelaki. Karena yutibi Rasulullah SAW fi kulli qalilin fayahudu fi maksiatan. Ya Rasulullah, Nuaiman itu sudah melewati batas. Dia maksiat, dia jahil, kelewatan. Nyembelih unta tamu, mabuk tiap hari. Mabuknya tiap hari sampai menjelang wafat itu masih mabuk. Dilaknat, kata baginda Rasul, la tal'anuhu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan engkau laknat Nuaiman. Sesungguhnya Nuaiman di dalam hatinya ada begitu dahsyat kecintaannya kepada Allah dan kecintaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya bapak-bapak, hari ini banyak orangnya banyak ninggalin sholat, dia maksiat. Tapi ketika agama diinjak-injak, dialah yang paling pertama pasang badan. Dia rela mengorbankan darahnya, dia rela untuk hilang nyawanya untuk sebuah agama yang mulia. Banyak hari ini, banyak. Tenang Pak Kiai, itu coba yang membela Habib Rizik, itu kan orang-orang ibaratnya orang-orang bulhu semua, orang maksiat, orang tidak ada pendidikan. Tapi ketika habaib ulama dicaci maki, dihina, dia yang paling terdepan. Kata baginda Rasul, la tal'anu, jangan hina orang-orang itu, jangan kau laknat, jangan kau cela. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Ketika di dalam hatinya ada Allah dan Rasul, insyaallah nanti kelak akan mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Makanya ada sebuah cerita menarik di daerah Jawa Timur, di Bahyairori ya. Ada preman, orang nggak pernah bertamu itu ngeselin. Namunnya nggak ada waktu lama. Apa? Ketika datang sholat maghrib, saya mau sholat dulu. Sampean kan nggak sholat ya?
Sampean kan nggak sholat, udah tunggu aja di sini. Saya sholat dulu ya. Subhanallah. Itu mirip seperti Habib Rizik ketika kedatangan Permadi. Pak Permadi kan nggak sholat. Saya sholat dulu. Itu sholat maghrib sama. Itu bapak itu aja di kamar saya. Coba, subhanallah. Itu kira-kira bijaksana nggak? Itu Habib Rizik kelihatannya garang, tapi subhanallah. Tahadus bin Imah waktu 2004. Saya pernah kurang lebih 7 kali ngawal beliau. Ceritanya masuk FPI gitu. Ngawal beliau ya. Dulu mah rada galak bapak-bapak saya. Ada orang mabok geprok aja ya. Sekarang mah enggak. Ada orang mabok gebugin. Itu kan 2 jam kalau beliau ceramah. Itu karomah habaib aulia Allah. Saya duduk di belakang itu dari jam 10 sampai jam 12. Enggak pegel. Kenapa? Itu wangi dari tubuhnya bapak-bapak. Masih terngiang, masih terasa itu Habib Rizik itu wangi dari tubuhnya. Allah, 2 jam diam ya kan, biasa suka dikawal kan itu Pak Laskar. Ya Allah ya Karim. Itu yang ngawal semuanya, ada yang sholat, saya perhatiin, ada yang enggak sholat. Oh, tapi ternyata jangan dicela. Di dalam hatinya ada apa? Ada kecintaan terhadap dzurriyyah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan menghina status. Ada namanya Salim. Salim ini orang keturunan Quraisy. Mau dinikahkan kepada keturunan Quraisy, tapi tidak semua Quraisy itu kaya. Ada yang miskin. Bahkan saya punya kawan di Mekah, itu orang Quraisy, dia baca Iqra, Bapak-bapak, Iqra. Ini kamu Iqra dari mana? Dari Indonesia katanya. Kata dia, jangan bilang-bilang ya, saya keturunan Quraisy katanya. Itu ada. Cuman di pedalaman dia cerita. Jangan bilang-bilang saya Quraisy, malu, baru Iqra, baru baca. Karena beliau sibuk pengembala kambing, enggak sempat, sibuk bisnis, sibuk dagang. Nah, ada namanya Salim. Salim ini orang keturunan Quraisy, mau dinikahkan dengan seorang wanita. Siapa wanita ini? Keponakan daripada Abu Hudzaifah. Itu oleh bangsawan Quraisy dicela. Anakah ta'ukailata min aqail Quraisy? Apakah engkau akan menikahkan orang kecil daripada suku Quraisy sama wanita yang sangat cantik jelita, yang sangat terhormat? Kata ini orang tua Salim, wallahi laqad ankahtuhu, demi Allah aku akan menikahkan Salim terhadap wanita ini, sebab aku pernah mendengar daripada perkataan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arada ayyanzura, barang siapa ingin melihat, ila rajulin, kepada seorang lelaki, yuhibbullah bikulli qalbihi, seluruh hatinya dia cinta kepada Allah, falyanzur ila Salim, maka lihatlah ke Salim. Subhanallah. Jadi Rasul itu suka kadang diumumkan, nih orang ini kalau misalkan ditimbang amalannya antara 7 lapis langit dengan 7 lapis bumi, pasti lebih berat amalan orang ini. Padahal itu orang, kata Sayyidina Umar, ya Rasulullah, orang ini kalau melamar pasti ditolak. Kalau ada kumpulan dia masuk pasti bubar, saking nggak dihargain. Oh, kamu nggak tahu Umar. Jika ditimbang orang ini dengan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maka pasti lebih berat amalan orang ini. Dan sampai sekarang banyak seperti itu bapak-bapak, hati-hati. Kadang orang ini biasa-biasa saja, nggak dipandang, nggak terkenal, hidupnya di kampung, kiai kampung lah contoh. Kiai kampung punya santri 500, nggak bayaran semua. Tiap hari rusak itu jendela, hancur sama santrinya. Ikan kiai habis dicolongin sama santrinya. Bukan pengalaman pribadi. Saya pernah ngondok di kampung, santrinya 500, bayaran sebulan 10.000, tapi itu hampir semuanya nunggak coba. Kan brengsek itu santri ya. Terus itu ikan kiai itu pernah kepergok. Jam 2. Ya, bareng-bareng berjamaah ya, maling berjamaah, tapi punya jam 2, Pak Kiai mau sholat tahajud. Waduh kena.
Aduh, diam aja kita kan, udah dapat 4 itu. Kata PKI, nanti Akang minta 1 katanya. Oh, minta, udah goreng aja, nanti minta 1. Alhamdulillah. Seketika kepergok, seketika arido langsung diridokan. Subhanallah. Oh, jadi ternyata jadi pelajaran. Ketika santri-santrinya terus jadi ulama, kejadian sama guru, jangan marah. Kacanya ada yang pecah, mobilnya baret, kemarin motor saya nyungsep, jangan marah sama santri, nggak baret. Kita dulu kayak gitu. Ada santri 50 bapak-bapak di rumah, yang bayaran cuma 10, yang 40 protes lagi orang tuanya, kan keren itu ya. Puyeng saya, Allahu Akbar, pantesan saya cecek napas sekarang. Oh, kita dulu seperti itu. Nah hadirin, kiai-kiai kampung itu yang dikatakan oleh baginda Rasul, oh mungkin ini yang disebut la yas'alunan nasa ilhafa. Mereka benar-benar ikhlas ngajar dari pagi sampai malam, nggak ada kerjaan, nggak dipanggil ceramah. Banyak bapak-bapak orang yang jago tafsir, jago hadis, hafal ribuan hadis, dia ngajar santri, nggak ada ceramah, nggak pernah dipanggil. Kadang dari retorika ya, ada dia jago tapi ya seadanya aja dibaca. Kan kalau ceramah butuh retorika, butuh pakaian juga, gaya harus pakai bedak supaya cepat dipanggil, kan gitu sekarang mah. Kalau ustad-ustad kota harus pakai bedak, sebulan sekali ke salon, kalau umurnya udah hampir 60 tapi ketinggalan ngora gitu kan. Itu kalau di kampung enggak. Makanya mudah-mudahan bapak-bapak kita punya guru-guru Masjid Al-Amin yang ikhlas, yang lurus, mudah-mudahan bisa membawa kita kelak nanti di yaumil qiyamah ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, tanda-tanda orang yang mencintai Allah apa? Ahibbullaha lima yaglukum kuntum tuhibbihi min ni'matin. Kata baginda Rasul, kalian jangan lepas harus mencintai Allah, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah henti dari mulai terbit matahari pagi hari sampai terbenam matahari, tidak akan pernah berhenti memberikan nikmat kepada kalian. Wahibuni lillahi ta'ala, dan engkau wahai umatku cintailah aku semata-mata cinta karena Allah. Nah itu maksudnya bapak-bapak. Ada hari ini banyak dari dulu juga baca sholawat ada maunya ada. Kenapa saya baca sholawat? Saya pengen kaya. Itu bukan karena Allah. Ada banyak itu yang warung-warung pak, itu kebanyakan sholat nariyah. Padahal sholat nariyah itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu hampir 90%. Ya saya ikut di dalam 90% itu yang ikut sholat nariyah, pengusaha, pebisnis, kontraktor, tukang dagang yang mau jual tanah, sholat nariyah jebol 4.440 kali sehari, gimana enggak tembus coba. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salam. 4.440 yang dibayangkan tanah gul rata-rata kaya. Bapak-bapak lihat di Cianjur, di Sukabumi, itu rumahnya gedong-gedong tapi saya tidur aja. Sholawatnya 4.000 sehari, gul, dikabul. Tapi mohon maaf, mereka bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagus, tapi bukan karena Allah. Makanya kata baginda Rasul, wa ahibuni lillah, cintailah aku hanya karena Allah, bukan karena tanah, bukan karena pangkat. Itu pasti dikabul bapak-bapak, tembus aja. Mau pangkat mau apa, asal kita leukeun atau apa, tinggal dibelokin. Bapak-bapak, ya Allah, saya Ramadan teh pengen punya uang 2 miliar aja. Baca sholat 4.444, jebol itu. Sebutin aja, itu sholawat, tembus aja sholawat. Kelebihan itu sholawat. Tapi kan yang paling disukai baginda Rasul apa? Yang disukai oleh baginda Rasul adalah fa'ahibuni lillahi ta'ala, cintailah aku semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keenam, terus boleh gak kita cinta sama orang yang cinta kepada Allah? Itu diwajibkan. Kata Sufyan Ats-Tsauri, sebentar cerita Sufyan Ats-Tsauri Pak ya. Sufyan Ats-Tsauri itu mau dihukum mati.
siapa? Sufyan Ats-Tsauri. Itu mau dihukum mati. Jadi bapak-bapak perlu diketahui ya, ulama-ulama dulu itu memang seperti gini. Imam Bukhari, saya ngobrol sama orang yang sudah ke sana, dia nanya sama ulama-ulama di sana, kenapa Imam Bukhari itu meninggal di penjara? Begini, waktu zaman itu di daerah Bukhari kan meninggal di Samarkand. Antara Bukhari ke Samarkand itu naik pesawat lagi kan ternyata dari kawan-kawan cerita. Nah itu banyak pengikutnya. Raja nawarin, wahai Muhammad bin Fida, kan namanya Muhammad Idris bin Fida, wahai Muhammad bin Fida, gini aja, nanti jamaah pengajian kamu ngajinya di istana saja. Kata raja tuh, kata raja gubernur, ngajinya di istana saja, pokoknya nanti saya fasilitasi, saya bayar, sekalian kamu nanti ngajar anak saya. Kata Imam Bukhari, wahai sultan, wahai tuan raja, mohon maaf, bukan saya tidak menghargai tawaran engkau, al ilmu ya'ti wa la yu'ta. Ilmu itu didatangi, bukan untuk didatangkan. Maksud Imam Bukhari, ya kalau mau ngaji mah ke rumah saya aja, walaupun raja. Raja kalau mau ngaji ke rumah aja. Tapi saya kalau mau ke istana keberatan, tersinggung. Oh, baik katanya. Akhirnya apa yang terjadi? 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, semakin banyak itu pengikut Imam Bukhari, maka di situ bikin undang-undang darurat. Kata raja, Imam Bukhari tangkap, bunuh. Masalah sepele, lari ke Samarkand, lari menyelamatkan diri, lari ke Samarkand. Udah bukan puluhan pak, ratusan algojo ngejar, bawa hidup atau mati. Akhirnya di Samarkand, ya Allah ya Rabb, andai saja umurku sampai saat ini aku ridho ya, karena kecapean, kelelahan, jalan kaki, harus pakai pesawat kan, itu jalan gue. Maka meninggalnya di Samarkand, sekelas Imam Bukhari. Ini ada Imam Sufyan Ats-Tsauri, ketika mau dihukum mati, Imam Ats-Tsauri membacakan kalimat Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama huwas samil alim. Racun tidak bisa membunuh, yang membunuh Allah. Pisau tidak bisa membunuh, yang membunuh Allah. Tambang ini tidak yang bisa membunuh, kalau tidak ada jin Allah tidak mungkin. Ketika sudah di sini, itu algojonya bapak-bapak terkena halilintar, jebret aja, mati semua algojo, kena halilintar. Akhirnya Imam Sufyan Ats-Tsauri selamat daripada yaitu hukuman mati. Luar biasa. Syekh An-Nawawi itu diracunnya sampai berapa kali? 100 kali. Tahu, saya mau diracun nih. Tahu, waliullah. Oh ini diracun. Tapi apa? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas alim. Makanya dekat-dekat pilpres, ini ulama-ulama hati-hati kalau minum atau makan ini. Terus terang, ngeri ya? Ngeri. Jangan main habak aja. Jangan main habak. Waduh. Wah kenapa sakit perut? Wah itu mah lapar bukan keracunan. Baik, begini kata baginda Rasul. Kata Sufyan Ats-Tsauri, man ahabba man yuhibbullah ta'ala. Barang siapa orang yang cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Awas, walaupun dia ibadah biasa-biasa aja. Fa innama ahabballaha. Maka sama pahalanya dia cinta kepada Allah. Wa man akrama, barang siapa orang yang memuliakan, mayukrimullah ta'ala, orang yang suka memuliakan kepada Allah, dia sama dengan memuliakan kepada Allah. Maksudnya begini, kita bapak-bapak, masyarakat itu enggak semuanya ibadah. Tapi kenapa itu banyak sekali masyarakat yang cinta sama ulama? Dia datang ke pengajian, padahal itu datang belum sholat isya. Banyak, dia datang belum sholat isya, zikir sampai jam 1 malam. Tapi dia suka mahabbah, bagi apa yang perlukan. Jadi apa? Dia hanya punya cinta, enggak pernah ibadah. Insya Allah orang-orang tersebut matinya dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Banyak bapak-bapak
Wali-wali itu enggak semuanya mulus dari kecil wali. Imam Fudail, mantan preman. Dosa apa yang belum pernah? Dia itu pemabuk berat. Imam Fudail itu pemabuk. 20 tahun pemabuk. Tapi diangkat menjadi min auliya illah. Ibnu Al-Mubarak 20 tahun lebih menjadi polisi Mesir. Pemain wanita. Udah enggak usah dibahas. Jadi waliullah. Junaidi Al-Baghdadi, mantan pemain gulat. Dia angkat jadi waliullah. Coba itu kan kutub aulia. Coba. Yang sekarang ini siapa? Sunan Kalijogo ya. Tukang nyolong gudang beras bapaknya itu Adipati. Jadi waliullah. Tapi kan itu superhero buat masyarakat itu enggak semuanya mulus, Bapak-bapak, awas. Enggak semuanya mulus. Allah kuasa ketika dia ahli maksiat, dia angkat menjadi seorang kekasih Allah Subhanahu wa taala. Intinya apa? Di dalam hati kita harus ada rasa cinta, jangan ada rasa sombong. Yang paling terakhir, lamman lam takun fihi salasu khisalin falaysa bimuhibbin. Ada 3 golongan yang tidak termasuk cinta kepada Allah. Apa? Yu'saru kalamullahu ta'ala ala kalamil khalqi. Maksudnya apa? Orang yang sering baca Al-Quran, orang yang lidahnya sering baca sholawat, sering zikir, oh ini contoh tanda orang ini cinta kepada Allah. Tapi ketika dia ngerumpi dari isya sampai subuh kuat, ngomong dari mulai politik, bola, olahraga, ujung-ujungnya perempuan, ujung-ujungnya janda, nggak ada lagi. Pasti itu semuanya sepakat alim ulama. Nggak di mana-mana itu. Tadinya politik, sama Ustaz. Tadinya ngaji aja ngaji bahas masalah fikih. Ujungnya mah perempuan juga, sama itu kiai-kiai juga. Di MUI ujungnya mah pasti ke situ. Nah, tapi ketika baca Quran baru 1 menit, 5 menit baru ngantuk. Kayak saya baru 1 lembar udah gini aja. Itu gak tahu ya. Pengennya mah mutolaah kitab itu dari Isya sampai jam 11 gitu. Tapi baru 2 lembar lep aja. Itu kita kayak gak sadar aja. Itu bapak-bapak yang cepat tidur tuh, baca Quran, baca kitab, lagi ngaji tuh termasuk saya, lagi ngaji, dengerin khotbah, cepat itu tidur, tatmainul qulub. Nah, hadirin, ketika dia ngomong sia-sia, terus ketika dia ngomong sia-sia semangat, terus ketika dia lidahnya untuk dibaca Quran, baca salawat tidak nyaman, maka itu tanda bukan termasuk orang yang cinta kepada Allah. Di dalam hatinya belum full ada rasa cinta kepada Allah. Yang kedua, mana nih? Oke. Wal ibadatu ala khidmatil khalqi. Wal ibadatu ala khidmatil khalqi. Orang yang cinta kepada Allah, ibadah itu lebih nyaman daripada kita bertransaksi dengan manusia. Ada bapak-bapak di pesantren nih, bapak kalau mau bisa, ada namanya halwat. Halwat itu 40 hari 40 malam. Nih, kalau mau ya, saya ajak nih. Zikir, baca Quran. Zikirnya dari jam 9 malam sampai jam 4. Ada amal zikir, baca Quran, zikir salawat. Pertama, nggak boleh ngobrol sama orang, termasuk istri. Kalau ada perlu tulis aja, nanti sodorin ke kamar. Di rumah aja. Nanti habis subuh zikir lagi. Jam 8 istirahat sampai jam 10 zikir lagi, johor zikir lagi terus 40 hari sambil puasa. Itu nggak boleh ngobrol sama orang. Ini latihan tajribat ya. Nah, kalau istri ada perlu apa-apa, pengen belanja, kalau ngomel pun istri tuh jangan dilawan, tulis. Kalau kata nanti gini, kalau mau ngomel lewat tulisan aja, kan keren ya. Ngamuk, nggak apa-apa, nggak ada suara. Itu ada bapak-bapak. Dan itu banyak, ada pengusaha, ada apa, lolos 40 hari. Itu latihan kita cinta kepada Allah. Bagaimana rasanya 40 hari aja full hubungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jangan banyak makan yang bernyawa, ayam hidup makanya dimakan ya. Maksudnya puasa itu. Itu pernah dilakukan oleh siapa? Baginda Rasulullah berhalwat, bertahanus kalau bahasa itu. Di mana? Di Gua Hira. Siti Khadijah nggak banyak ngobrol, kan itu dari situ ngambilnya hadis Pak Ali. Ngasih makanan dari bawah 13 kilo, ngasih makanan pulang lagi. Karena sedang khusus bermula jamah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aduh, saya sendiri boro-boro 40 hari ya. 3 hari juga. Cuman itu ada yang lolos Bapak kawan-kawan. Ya Allah, gimana itu? Diam aja. Allah yang atur semuanya. Tapi kalau udah pensiun ya, kalau udah pensiun lah nanti aja. Insyaallah. Kalau masih kerja mah bahaya. Nanti Mbak ini kontrak gimana? Sayang juga, fitnah juga nanti kalau udah pensiun. Itu godaannya bapak-bapak, godaannya. Ada teman saya, beres halwat 40 hari, pulang. Itu ada yang datang ke rumah, minta dinikah. Sambil nangis coba. Aduh, saya power bapak-bapak kayak gitu. Serius, ada satu orang. Gak tahu itu. Saya minta izin. Sama istrinya langsung kena serangan jantung. Aduh, kalau gitu mah kamu jangan halwat atau kata. Itu godaan, salah satu godaan. Yang kedua nanti dunia atau berisi apa? Yaitu hubungan sama Allah. Full gimana coba? Jangan megang handphone. Subhanallah. Baik. Saya nggak ada handphone, memang rusak ya di servis kemarin. Bukan halwat. Yang terakhir, waliqa'ullahu ta'ala ala liqa'il khalqi. Dia lebih senang berjumpa dengan Allah daripada bermukhalatah dengan banyak orang. Pengennya sholat aja. Sholat aja. Itu kan Imam Ahmad bin Hanbal memang ingin selalu bertemu dengan Allah sehari 600 rakaat, 300 rakaat. Imam Malik itu mutola'ah hadis, hadis itu di murojaah. Hadis muwatta dari Isya sampai subuh. Dari Isya sampai murojaah hadis kita muwatta dari Isya sampai subuh. Memang ilaliko ilah. Sudah hari-harinya rindu kepada Allah. Syekh Abdurrahman Jaludi Asyuyuti setiap malam bertemu dengan baginda Rasulullah SAW. Sebab setiap harinya mutola'ah kitab. Itu bapak-bapak ulama itu jarang ngobrol. Dari mulai terbit matahari sampai itu. Kebayangkan ini kitab pasti nggak sempat, ibarat nggak sempat ngopi-ngopi aja nih yang pengarang kitab ini, betul nggak? Ada 4 jilid, yang syarahnya 15 jilid. Satu jilidnya tebalnya sama kayak gini. Coba kayak gimana? Mau sempat main kayak gimana? Nah, maksudnya mereka semua memang sudah merindukan Allah Subhanahu wa taala. Terus ke kita bagaimana ini ke kita, ke saya, ke semuanya? Sekurang-kurangnya jangan tinggalkan sholat berjamaah. Sekurang-kurangnya jangan tinggalkan bangun malam. Udah itu aja buat saya, buat kita semua. Hadirin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kita tutup dengan kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.